Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Dr. Masudi Iman MAG selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semua pengurus PCM, PCA, PCPM, PCNA, Layismu, Kapanewon Jetis, serta warga Muhammadiyah dan Asyah di seluruh bumi Bantul dan seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali dalam pengajian Ahad Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis di Masjid Baitur Rahim Sulang Lor Patalan Jetis Bantul. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan insya Allah kepada seluruh umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah pengajian Ahad Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis, pada kesempatan ini saya selaku moderator ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya tidak lupa, marilah kita selalu menata niat kita dari awal hingga sampai di masjid ini. Kita tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan sampai ketika nanti sudah hadir di sini tetapi niatnya itu ada niat yang berbeda, maka masih ada waktu. Marilah kita uruskan niat pada pagi hari ini dan semoga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tentunya saya selaku moderator juga ingin menyampaikan bahwa mari kita terus doakan kepada saudara kita di Palestina yang saat ini masih berjuang tentang kemerdekaan dan kebebasan. Karena tugas sebagai seorang muslim, kalau bisa membantu silahkan keluarkan dengan materi, tapi kalau tidak bisa membantu dengan materi, minimal kita kirimkan doa-doa terbaik untuk mereka. Jamaah pengajian Ahad Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua tadarus Al-Quran, yang ketiga sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis, kemudian yang keempat pengajian inti, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali kajian atau pengajian Ahad Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memberikan kelancaran untuk acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Pada kesempatan ini akan dibacakan oleh beliau Kanda Fitra. Waktu kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian Ahad Wage pada kesempatan pagi hari ini dengan tadarus Al-Quran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa mushaf yang hadir di masjid ini. Mari bisa ikut bersama-sama. Kemudian yang di rumah juga bisa ikut bersama-sama. Dan apabila ada terjadi kesalahan bisa mohon untuk dikoreksi. Kita awali tadarus Al-Quran mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-55. Saya ulangi sekali lagi, tadarus Al-Quran pagi ini kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-55. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك تتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Kanda Fitra yang pada pagi hari ini sudah membacakan Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis. Kepada beliau Bapak Haji Sumitiono SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian Ahad pagi dengan cara yang seperti ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga oleh Allah diberi pahala sesuai dari apa yang kita lakukan dari rumah sampai nanti selesai pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang pagi ini atau pagi ini yang biasanya yang membaca tadarus dipandu oleh Mas Indra, sementara ini beliaunya masih di Klaten, mungkin sudah sampai pada teman-teman yang menyiapkan pengajian pada pagi ini. Saya sendiri mohon maaf tadi sempat sampai di dalamnya Pak Aris, sampai di musola baru direnovasi sehingga pengajian di Bulus pertemuan PCM itu rencana mau menggunakan musola yang dekatnya Pak Aris. Alhamdulillah di sini
di tempatnya Pak Wawu lebih bagus, lebih siap untuk menerima untuk ketempatan pengajian akad pagi model ini. Mudah-mudahan kepada Bapak Tamir yang ada di sini, juga ibu-ibu yang telah menyediakan semua yang disediakan untuk fasilitas pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi pihala dari Bapak Ibu yang saya hormati pada pagi ini. Mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang sistematis, tidak urut apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu, keterbatasan apa yang bisa saya sampaikan. Ibarat orang membuat pagi, ibu biasanya membuat minuman menyeduh teh, ya yang muncul teh. Kalau menyeduh kopi, yang muncul kopi. Nah di sini apa yang ada di benak saya itu yang muncul ini, sehingga kalau saya matur kelihatannya tidak sistematis sesuai apa yang diharapkan oleh teman-teman PCM. Mestinya yang diaturkan bab ini, tapi ternyata susunannya tidak sistematis. Oleh karena itu, pribadi saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya yakin PCM banyak, ada Mas Wakid, ada Pak Rusman, ada Pak Eri sendiri yang biasanya kalau ketempatan yang ngendiko ya yang menjadi takmir di sini. Ini oleh MC barangkali apa yang diagendakan saya yang didhawuhi untuk matur. Dari rumah saya niat silaturahim di jamaah sini maupun bapak-bapak pengurus PCM maupun pada pagi ini. Harapan kita pada Pak Ustadz, terima kasih yang sudah rawuh sehingga saya niat silaturahim ini hanya memberi semangat pada teman-teman yang sudah 5 kali menyiapkan pengajian akad pagi seperti ini. Yang selanjutnya salah satu silaturahim yang saya sampaikan berikutnya, saya ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal yang kita lakukan dan kita dikembalikan pada fitrah seperti sebelum kita melaksanakan puasa, salat lail maupun salat yang lain-lainnya maupun amal perbuatan yang kita lakukan selama Ramadan. Itu yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan oleh Allah diterima dan diganti pahala yang sesuai dengan keikhlasan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mudah-mudahan pengajian yang seperti ini bisa berlanjut lebih gayeng. Saya melihat di Baitur Rahim di sini jamaah lebih banyak, terutama ibu-ibu. Pengajian yang sudah belum sebanyak ini. Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa kembali seperti kondisi sebelum corona. Amin ya rabbal alamin. Barangkali yang perlu kita sampaikan atau kami sampaikan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, rapat terakhir di Bulus
mengendakan untuk penggalangan dana solidaritas di Palestina ini. Dari Takmir mudah-mudahan sudah menerima surat dari pimpinan cabang Muhammadiyah melalui Lajismu yang disampaikan. Ada yang menyikapi sesuai dengan edaran, tapi juga bahkan lebih berkembang sesuai dengan niat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini maupun di tempat pengajian masing-masing. Salah satu contoh di Masjid At-Taqarrub Lawang itu tiap Jumat sudah disampaikan kepada Bendahara Lajis sekali, mudah-mudahan nanti yang kedua lebih banyak sesuai dengan harapan dari Lajismu dalam menggalang dana untuk kepentingan di Palestina oleh kawan-kawan kita yang ada di sana. Selanjutnya semua yang ada di daerah masing-masing, khususnya di kawasan pimpinan cabang Muhammadiyah, binaan-binaan Muhammadiyah, baik itu tadi takmir masjid atau masjid-masjid, musola-musola maupun dari pengajian-pengajian. Tadi saya cuplikan ada di masjid-masjid sudah salah satu contoh, mudah-mudahan lain masjid-masjid yang lainnya juga demikian. Pengajian di tempat At-Taqarrub ya subuh juga mengumpulkan ibu-ibu, tapi kalau At-Taqarrub itu yang subuh itu ibu-ibu, kalau yang Jumat siang otomatis yang punya kewajiban Jumatan bapak-bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan, agenda yang teringat apa yang saya miliki di benak saya. Dan selanjutnya, dan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ustadz yang akan mengisi pengajian pada pagi ini yang lebih penting dan kita tunggu-tunggu oleh jamaah semua. Terima kasih. Apa yang disampaikan makin banyak salahnya. Oleh karena itu semua kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari beliau Bapak Haji Sumediono SPD selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis. Sebelumnya kepada para jamaah yang masih di luar untuk segera menempati posisi yang masih tersedia karena sebentar lagi kajian Ahad Wage Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis akan segera dimulai. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu pengajian inti kepada beliau Bapak Haji Dr. Masudi Iman MAG selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana as-siyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Asyara'a lana aidan as-siyam
fi syahri Syawal. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wonten ngarsanipun para pinispuh, para pepunden, bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis, pimpinan ranting Muhammadiyah se-Jetis, ibu-ibu Aisyah, saya cabang menapa dene ranting, saha sedanten jamaah pengawasan Ahad Wage saengken rawuh offline wonten Masjid Baitur Rahim Sulang Lor utawi ingkang rawuh kanthi daring utawi online. Monggo kita sami nglairaken kesyukuran kita dumateng ngersanipun Gusti Allah. Monggo kanthi sareng-sareng wonten panggenanipun piyambak-piyambak kita nglairaken kesyukuran kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah kita ugi monggo adang-adang syafaatipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang sakmangke pinaringan syafaatipun. Monggo kita maos selawat sinaosa namung kaping sepisan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak lan ibu jamaah rahimakumullah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PCM Jetis yang mengikhtiarkan tabligh dakwah dengan sebaik-baiknya. Meskipun pandemi, dakwah tiada henti. Ini bagus sekali, ini tim dakwah online yang lengkap fasilitasnya. Ya, ini di streaming di YouTube tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau di streaming di YouTube otomatis akan terdokumentasi. Terus naik mboten saged nderek pengawasan ijing menika mangke saged mengikuti di YouTube. Okay. YouTube niku asline Gunung Kidul. Ana YouTube, ana Yusum, ana YouTube. Ya, Bapak Ibu, hari ini penghasilannya tuh gabungan, blended. Nah, istilah ilmu media pembelajaran niki pengajian ini sinkronus dan asinkronus. Atas Bapak Ibu sekarang ini sinkronus, termasuk yang mengikuti di Zoom atau di YouTube sekarang saat ini. Nah, nek sing nyetel YouTube mengko bengi utawi benjing-enjing, lah menika namine asinkronus. Lah menika kelebihan dakwah sak menika. Maka ini bagus sekali, ini tim IT, tim dakwah online PCM Jetis. Ini saya kasih jempol, semoga istiqomah. Jadi besok misalnya pun
pun normal pun ini seperti ini tetap jalan. Ya. Satu, sing ora iso teko karo olahraga wae iso mengikuti. Ning ya ora kok nek ono rasa teko wae kek olahraga. Ya. Sing ora iso mengikuti di waktu yang sama bisa mengikuti di waktu yang lain. Jadi otomatis terdokumentasikan. Berarti apa? Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang menyiapkan segala sesuatunya, menika kalebet insya Allah beramal jariyah. Selama YouTube tidak ditutup, nah berarti rekaman pengajian pagi hari ini bisa dinikmati. Nyuwun sewu enjing menika pengaosanipun enteng-entengan pengajian sawalan. Kita menika nggadah tanda petik penyakit. Injih menika kurang mampu mengambil substansi dari segala aktivitas yang kita lakukan. Contoh, dinai hari Ibu tanggal 22 Desember. Ini ku karepe supaya kita itu memuliakan ibu. Neng orang beramai-ramai memuliakan hari ibu itu hanya di tanggal 22 Desember. Jadi transformasi nilai-nilai birrul ummi, berbakti kepada ibu niku dilupakan setelah momentum 22 Desember. Lebaran salah satu kalimat yang terkenal, kalau yang sesuai sunnah Bapak Ibunya, yang kalau tahniah, istilahnya tahniah, ucapan id. Kalau yang sesuai sunnah yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kita. Ringkas, amalku dan amalmu. Atau kalau diringkas, amal ibadah kita, terutama di bulan. Terus menawi mengucapkan tahniah, yang ini jangan dilupakan. Oke. Nah, kalau mau menambahi maaf lahir dan batin, menika tradisi, menika kearifan lokal. Apakah boleh? Boleh. Hanya saja nyuwun sewu jangan hanya dimaknai secara seremonial. Artosipun, yaktosipun mohon maaf atas segala kesalahan itu harus dilakukan juga di luar hari raya. Jadi ampun salah kaprah, nggih, len njaluk ngapura sesuk wae nek bodho. Anu sing lanang niku ngelekke kali sing wedok, Bu. Kowe kok seneng banget ngrasani kae to. Iki mumpung bodho-bodho ning ngrasani ki sakderenge poso ning. Mbok saiki disadari. Ya dikurangi, aja ngrasani. Njaluk ngapura. Len jawab nggih sesuk ngenteni nak. Nyuwun ngapunten, ini semacam kemampuan mengambil hikmah.
atas segala hal-hal yang kita lakukan yang sifatnya seremonial. Termasuk kula panjenengan sami menika tanda petik banyak yang gagal meneruskan, mengembangkan, melanjutkan spirit Ramadan. Mula lajeng istilahnya niku bodho niku disebut lebaran. Nggih. Lebaran niku wis bubar acara ledo bareng-bareng ibadah neng masjid. Wis bubar le salat berjamaah. Wis bubar lejo salat lail. Nah menika kula kutipaken beberapa kalimat saking para ulama salaf nggih. Ingkang sepisan inggih menika saking Imam Asy-Syibli. Sinaosa menika Imam Asy-Syibli menika dipun suwuni pirsa babagan perbandingan keutamaan Sya'ban kalian Rajab. Ya Syekh, mal afdol baina Sya'ban wa Rajab? Wahai Syekh, Sya'ban dan Rajab itu lebih mulia mana? Apa jawab Asy-Syekh Asy-Syibli? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu itu hamba Allah sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Rajab, bukan hanya di bulan Sya'ban. Nah, kalau dihubungi kali Ramadan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Bukankah nyun ngapunten wonten surat Al-Fatir, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ya, antumul fuqara, kamu itu sangat-sangat butuh kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Nah, menika Bapak Ibu atas kesadaran pilih yaktasipun menjadi hamba Allah itu tidak hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi di sepanjang waktu. Kenapa? Karena kita nahnu fuqara ilallah. Kula panjenengan sami menika yaktos betah butuh kepada Allah. Nah, menika Imam Asy-Syibli. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Nah, niki saged tinggu status. Niku manggo gawe status. Nggih. Bapak Ibu rajinlah membuat status. Barangkali dari yang kita buat itu ada 2 orang saja yang mengamalkan. Ya. Jadi apa kalau berdakwah di media sosial itu termasuk berdoa di media sosial itu diterima oleh Allah. Karena niku ten Facebook niku banyak yang sing melecehkan, ono wong ndonga kok neng Facebook rumangsane Gusti Allah ki Facebookan. Niku
wallnya, dindingnya teman saya di Facebook itu statusnya begini, orang berdoa kok di wall Facebook. Emang wall Facebook itu dinding ratapan. Ngoten niku. Nyun ngapunten, dunia maya itu sebenarnya sama dengan dunia nyata. Panjenengan di Facebook itu ada segala yang terjadi di dunia nyata. Ono sing ngrasani. Enten ta? Onten sing mencaci, banyak. Ada yang berdoa, ada yang memuji. Coba, makanya ada like. Kalau di like seneng nggak? Seneng. Kalau ada berita yang meninggal, Bapak Ibu jawabnya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lajeng Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berdoa enggak ini kok? Berdoa. Apa diterima oleh Allah? Apa Allah itu mengetahui kalau doa kita itu di dunia maya? Lah jangankan dunia maya, jatuhnya daun dari pohon pun tidak lepas dari pengamatan Allah. Ya, maka yakinlah Bapak Ibu, dunia maya juga sama dengan dunia nyata. Kalau orang mengatakan neng Facebook, neng WA kok ndonga, emangnya Gusti Allah WA-nan. Niku berarti Bapak Ibu berpikir dikotomis, tidak paham bahwa Allah itu maha pirsa, maha mengetahui. Nah, mila nggih, gunakan HP kita, WA kita, Facebook kita, Instagram kita. Untuk apa? Untuk kebaikan, menyebarkan informasi, mengajak kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Nopo nek kula ajak-ajak niku apa yang saya tulis didengar, Pak. Didengar atau tidak bukan urusan kita. Innama alaikal balagh. Wahai Muhammad, kamu itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Wa alainal hisab. Kamilah yang menentukan hasilnya. Termasuk pagi ini Bapak Ibu. Kewajiban kita pagi ini panitiane nggelar kloso. Ana sing pesen snack, ana sing gawe wedang, sing MC gawe teks. Ya, sing mau membaca Quran nyiapke engko maca Quran iki. Tim IT-nya juga berbagi tugas. Kula yo nyiapke bahan. Gitu. Ana sing menggarek tengok ngombe. Enak. Untuk apa? Balas, tablek. Nah, hasilnya gimana? Wa alainal hisab. Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Maka taufik dan hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Bedanya apa Bapak Ibu? Taufik itu petunjuk ilmu. Saya bisa menyampaikan ilmu, ya, tapi tidak bisa memberi taufik. Karena taufik itu hak prerogatif Allah. Sedangkan Rasulullah saja, ya, terbukti tidak mampu memberi taufik kepada pamannya. Mboten saged memberi kesadaran sehingga Abu Thalib menika maksimal keislamanipun.
Nah, menika saat sedihnya Rasulullah itu di saat itu karena beliau tidak mampu membuat paman beliau Islam secara sempurna. Nah, nyun ngapunten wangsul kepada gun rohbaniyan walatagun Ramadhaniyan. Itu satu nggih. Niki pokoknya ngomong bebas mawon, mengalir saja, campur. Nek entek waktune ya terus rampung. Nggih. Mangke kira-kira kula didit mawon nggih nek pun rampung anu. Nggih nek wis kebacut nang ngarep niku njuk lali ngisor. Anggere wis dadi wong ning dhuwur lali ngisor. Ya wis penyakite lumrah. Nek wis linggo ning kursi lali. Lah iya lah penak ning kursi lali ngadeg. Ya. Bapak Ibu, bagaimana mengetahui efektivitas ibadah Ramadan kita? Nek basa awamnya piye awake dhewe ngerti ditampa orane ibadah Ramadan kita. Ibadah Ramadan menika kalih nggih, siang disebut siam. Malam disebut qiyam. Nah, maka ada dua hadis. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nek sing malam man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Nah, monggo niki kula memakai teori efektivitas. Bagaimana mengukur efektivitas apa yang kita lakukan? Efektif, efisien. Nek basa Indonesia ini niku sangkil dan mangkus. Ya. Efektif menika bila apa yang kita lakukan menika mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini kata-kata efektif menika mengacu pada sejauh mana tujuan sebuah aktivitas yang kita lakukan menika tercapai. Nah tujuannya poso nopo? Tujuannya ibadah Ramadan menopo? La'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa, dengan qiyam Ramadan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, monggo dipun pirsani. Nggih. Lah pembandingnya dengan Ramadan atau dengan sebelum Ramadan? Lah nek ten ilmu eksata menika segala sesuatu menika terukur. Nek nyoto-nyoto poso ibadahmu Ramadan ki berhasil iso diukur. Lah ukurane napa? Ukurane nggih menika bisa kualitatif dan kuantitatif. Dibanding ke antarane sadurunge poso kalian sabar poso. Kok mboten dibandingke kalian poso? Ya. Nah, sebabnya napa membandingkan apa yang kita lakukan setelah poso kalih dengan pada saat Ramadan, rasa-rasanya utopis, rasa-rasanya tidak mungkin. Maka standar minimal keberhasilan atau efektivitas ibadah di bulan Ramadan, standar minimalnya dibandingkan kalian saderengipun Ramadan.
Nah, kalau nggak ada standaripun ya Bapak Ibu. Standarnya ini dia. Ini perkataan Ibnu Rajab. Wasawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Bapak Ibu, saya pribadi meyakini apa yang kita lakukan itu oleh Allah itu langsung dibalas. Okay. Pasti ada yang langsung dibalas. Ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Meskipun ayat ini konteksnya konteks besok pada hari kiamat, tapi cocok juga. Dan ini harus selalu kita jadikan apa namanya? Pegangan hidup. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sembarang kalir menopo ingkang kita lampahi, ingkang Bapak Ibu tindakaken menika satu pasti langsung dibalas. Dua, dibalas juga di kesempatan yang lain. Seperti tadi. Dan balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Menawi panjenengan menggunakan kaidah usul fikih mafhum mukhalafah dibalik, dan ancaman atau balasan perbuatan buruk, perbuatan dosa adalah perbuatan buruk berikutnya. Maka wonten surat Al-Baqarah menika summa qasat qulubuhum. Jadi orang-orang yang berbuat dosa menika kalau mengerjakan dosa niku dititikkan noda hitam. Persis kados nika ember sing nimba ten sumur. Mboko sithik niku embere niku napa istilahipun menika? Nggih berkerak nika, kuning-kuning malah atos. Nggih, sakjane ya ora ado-ado mang mringis pun. Nek ketok kuning-kuning ten mriki niki kerak gigi. Menika kan yektosipun tabungan kotoran. Jadi orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada Allah dan kepada sesama manusia, menika kalian Gusti Allah langsung dibalas apa? Dikeraskan hatinya. Ya, orang yang berbuat kebaikan maka balasan langsungnya dia dimudahkan untuk berbuat kebaikan berikutnya. Maka ini hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati betul untuk saya, untuk Bapak Ibu. Aku le bertobat sesuk ben. Saiki mumpung enom. Saiki mumpung isih wat. Nah, padahal menunda-nunda pertaubatan sebenarnya dia sedang ditutup kesempatan untuk bertobat. Ya. Rumus ini Bapak Ibu. Maka melihat sebagaimana efektif dan tidaknya Ramadan, Bapak Ibu saged menggunakan standar ini. Fal hasanatu fasawabul hasanah al hasanah ba'daha. Maka balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Menawi panjenengan enting
melakukan amal soleh setelah Ramadan menika sinyal-sinyal ibadah Bapak Ibu menika efektif diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih niki menawi panjenengan enting terasa nggih Pak saya enting rasa ngomong. Ya, rasa dicerita-cerita nggih. Oh, aku tak cocoke karo pengajane Pak Marsudin jebul tenan aku ki rasane ki saiki ki enting rasa. Kalau Bapak Ibu sekarang ini merasa asar itu pengaruh. Nek basa Jawane labet. Angel lho basa Jawa kula menawi ndamel khutbah bahasa Jawa menika punya kesulitan-kesulitan banyak, Pak. Salah satu kesulitan itu menerjemahkan ayat Al-Qur'an. Menerjemahkan ayat Al-Qur'an itu kadang-kadang ngoko kalau yang ngendika Gusti Allah. Ning kadang-kadang boso. Kalau di situ yang berbicara itu bukan Allah, jadi sulit. Nggih. Ning niki kula damelke benjing untuk teks gerhananya ya. Tadi malam pun kula damelke sing versi bahasa Indonesia. Terus ping kalih, Pak. Damel bahasa Indonesia riyen nembe diterjemah basa Jawa. Niki alhamdulillah pesanan-pesanan khutbah menika yektosipun kathah. Nggih. Niku nek pas angot niku nggih. Pas angot iki gelem. Nah, Bapak Ibu, berarti intinya seberapa baik keistiqomahan kita dalam beramal soleh. Tadi saya bilang menaik sak menika Bapak Ibu enting jangan cerita untuk kita saja. Untuk diri kita sendiri. Ya. Bersyukur alhamdulillah kok rasane enteng nek wingi dek poso ajak jamaah nek masjid alhamdulillah iso neruske. Nggih, Bapak Ibu nggih melanjutkan jamaah di masjid nggih, selalu sering nyok-nyok jarang ora tahu. Aktivis Muhammadiyah jangan lengser dari grade minimal sering. Ya, para aktivis dakwah Muhammadiyah menawi kula matur aktivis dakwah Muhammadiyah menika berarti seluruh kita. Mboten namung majelis tablek. Termasuk para pimpinan. Jangan sampai turun grade kita di bawah sering. Ojo ngantek mengnyok-nyok. Ya. Sebabnya napa? Wah, kita itu butuh kepada Allah itu tidak hanya nyok-nyok, tetapi paling tidak kita sering. Nah, semoga kita bisa istiqomah. Ya, jadi bagi yang kula kok rasane popok ya Pak. Arpo poso, arpo traweh, ning kula rasane kok sakderenge kalih bar poso niku padha. Nah, itu pun jangan cerita kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak boleh juga bercerita aib kita. Wong Gusti Allah nutupi aib awake dhewe kok. Karena jenengan ngerti aib kula mesti jenengan orang ngundang kula. Yakin. Nggih. Nek wau Pak Ketua PCM menika panjenengan ngerti aib detailnya. Nggih. Mungkin pas pidato jenengan prat niku. Jadi kita itu terhormat karena aib kita ditutup oleh
Allah. Maka menawi rasane abot kok sama ya Pak, kula mboten nonton owah-owahan, berarti niku kula le poso le ibadah Ramadan menika kemungkinan mboten ditampi kalih Gusti Allah nggih Pak. Terus pripun? Tidak ada kesempatan yang lambat, artinya kita masih punya waktu selagi matahari masih terbit dari timur, selagi malaikat belum mencabut nyawa kita. Milo, bagaimana caranya istiqomah? Satu, sadari bahwa hidup di akhirat menika sangat lama, selamanya sakjek jumlah. Pun nanti kula aturaken nggih, bagaimana Kanjeng Nabi membuat perbandingan dunia dan akhirat. Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, dunia dibandingkan dengan akhirat illa kamitsli ayaj'ala ahaduhum isba'ahu fil yam. Tidak lain seperti salah satu di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut. Ke laut. Langsung diangkat. Falyanzur madza taro, lihatlah apa yang terjadi. Maksudnya apa? Lihatlah basahnya jarimu ini. Inilah dunia. Sementara air laut yang 2/3 bumi itu adalah akhirat. Dengan demikian, untuk hidup di akhirat sangat membutuhkan bekal yang banyak. Mila makhlukipun Gusti Allah ingkang rohbanian menika salah satu cirinya adalah hidupnya bervisi akhirat. Jadi supaya istiqomah, ingat, aku sesuk neng akhirat sak jek jumlah. Nek aku saiki ora jejeg, ora adek, sangku kurang. 2, ingat, kematian senantiasa mengancam kita. Ya, Bapak Ibu mila wonten perkataan Rasulullah, kafabil mauti wa idzun, cukup kematian itu menjadi penasehatmu. Panjenengan layat mirsani sahabat kita yang masih muda dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Panjenengan lajeng mikir-mikir, ndaibo nek sing dipundhut ki aku rasane urung siap. Bapak Ibu wonten sing pun siap menawi dipanggil kalih Gusti Allah? Nggih, ada? Sinaosa pun sepuh Mbah Kakung, saya yakin merasa belum siap. Ngoten nggih, Mbah? Mesti kula njeng mawon jenengan riyen. Dadi nek wong wedok kali wong lanang kira-kira sing mati sapa sikik? Nggih. Sing wedok apa sing lanang sikik? Istrinya atau suaminya dulu? Sing lanang mesti wedok sikik, bojo kula riyen, Pak. Kula kan milih, Bu, kowe arep sikik apa aku keri. Nah, menika nek statistik niki Bu, BPS statistiknya gini. Rata-rata usia orang Indonesia menika 71,3 tahun.
atau menawi pun diparingi umur lebih dari itu berarti sudah melebihi rata-rata. Nah, wanita lebih tinggi dibanding rata-rata. Wanita rata-rata usianya 74 tahun. Asik, bener berarti ibu-ibu. Lah laki-laki berapa? Laki-laki 69 tahun ya. Ya, makanya lebih banyak janda daripada duda. Nggih, Pak, jenengan mati sikik nggih. Bapak Ibu, ingat kematian sangat efektif agar kita bisa istiqomah. Maka doanya, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mencondong kanan kirikan hati, condongkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Nek sing Bapak Ibu sampun apal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Niku doa istiqomah Bapak Ibu. Ya, termasuk ihdinas siratal mustaqim. Maka yang nomor 3, banyaklah memohon kepada Allah semoga kita selalu istiqomah. Doanya 3 tadi Bapak Ibu. Yang satu mungkin saya tuntunkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Terus menika supaya Allah menganugerahkan keistiqomah. Yang keempat, pelajari fadilah amaliyah yang perlu kita istiqomahkan supaya ajek bersedekah neruske zakat di bulan Ramadan. Pelajari bagaimana keutamaan orang yang bersedekah supaya kita istiqomah sholat wajib berjamaah. Pelajari keutamaan sholat berjamaah di masjid seperti Abdullah ibnu Maktum, keliru, Abdullah Ummi Maktum. Pun nanti midanget ceritanya pun. Abdullah Ummi Maktum seorang yang buta. Minta rukhsah kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya ini tidak bisa melihat. Bolehkah saya sholat di rumah? Boleh. Lajeng pamitan. Mbasan pun rondo adoh mungkur dipanggil, sik. Kowe sok krungu adzan ora? Mireng Kanjeng Nabi. Wo nek ngono ya nek iso sholaton neng masjid. Akhirnya pun karena dawuhnya Rasulullah seperti itu, Abdullah Ummi Maktum istiqomah tindak ten masjid. Suatu pagi Abdullah jatuh. Badhe ten masjid jatuh. Nek cara ten niki dengkule mlocot. Nek ten nggen hadis nggih mboten nonton dengkule mlocot. Niki namung visualisasi ampun diprotes mboten nonton ten hadis dengkule mlocot. Pokoknya jatuh. Ya. Ning Abdullah Ummi Maktum tetap melanjutkan perjalanan ke masjid. Soalnya ketika subuh ada seorang laki-laki pemuda yang menawarkan jasa nuntun Abdullah Ummi Maktum.
Dituntun sehari, 2 hari, 3 hari, dituntun. Lama-lama Abdullah ini penasaran dan bertanya, kowe iki sapa kok gelem menuntun aku? Yang nuntun jawab, tidak perlu, tidak penting kamu tahu namaku. Mboten penting jenengan ngertos jeneng kula. Apa jawab Abdullah? Ya penting, aku pengen ndongake kowe. Kowe wis nulungi aku, iso ku ming arep ndongake. Ning niki nggih bahasa kula nggih. Ampun diprotes. Nggih. Nggih. Aku ora butuh dongamu. Apa jawab laki-laki yang nuntun? Aku ora butuh. Ya wis, nek ngono sesuk rasah nuntun aku. Akhirnya pemuda yang menuntun itu bloko suto. Omong apa adanya. Sak janjane aku ki setan. Nek cara jenengan langsung, "Hah?" Saking kaget lu, "Hah?" Ngoten niku. Kaget. Mosok setan ki biasanya ngalang-alangi wong nang masjid kok malah nuntun nang masjid. Wah ini Pak. Jadi melihat sesuatu itu jangan hanya ensik itu hanya melihat toto lahir. Ya, menghakimi sesuatu seseorang itu jangan hanya melihat toto lahir. Ojo kesusu. Meng ndelok wong gondrong wis pokok iki mesti. Ya. Jangan langsung serta-merta. Termasuk ini, nek gelem nuntun nang masjid ki berarti ora mungkin nek wong elek. Ora mungkin nek setan. Ya, kenapa? Karena belum ngerti apa tujuan nuntun. Kelingan ora kowe dek zamane tiba arep nang subuhan. Yo. Lah kae gara-gara kowe tiba aku krungu lewat malaikat menawa Gusti Allah kuwi ngapura separo dosamu. Gara-gara kowe tiba arep nang masjid. Lah nek kowe ora tak tuntun kowe tiba-tiba pribisno dosamu. Nah, gara-gara peristiwa ini Abdullah Umi Maktum tambah mempeng. Ini Bapak Ibu, maka pengajian-pengajian yang berisi keutamaan amal itu juga penting. Memotivasi kita agar kita bisa Nah yang terakhir, ini kita wis wayahe iki. Yang terakhir, bergaullah dengan sahabat-sahabat yang baik, yang istiqomah. Karena kita itu makhluk sosial. Maka dalam hadis yang sangat terkenal di dunia pendidikan, al-waladu yuladu alal fitrah. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Sing nyebabke anak ki berubah ora fitrah. Dadi Nasrani, dadi Yahudi, dadi Majusi, kuwi wong tuwane. Nah menika naminipun teori lingkungan. Teori milieu. Betapa pentingnya membangun lingkungan. Menawi melawong menika lingkungane sae. Nggih wayahe adzan ya diadzani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek adzan ki ora sing randa wangun. Adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing ra gelem adzan cah nom-nom andikno ya
nyacat, ngakep nopo Mbah. Bapak Ibu, miliu kalau masjid kita setiap saat diadhani, kemudian banyak jamaah yang datang, maka tuh nyetrum, termasuk sahabat, teman menika berpengaruh terhadap diri kita. Bersahabat, berteman itu kepada siapa saja. Tetapi teman baik, teman akrab adalah kepada orang-orang yang soleh. Berteman saat ini Pak, termasuk berteman di dunia maya. Panjenengan mengikuti akun, ikutilah orang-orang yang soleh, supaya kita mendapatkan pengaruh yang baik. Moco status. Coba, jangan mengikuti akunnya orang-orang yang tidak soleh. Yang diposting mungkin penyanyi-penyanyi, artis-artis, ya. Meskipun ya penyanyi artis tidak semuanya buruk ya. Maksudnya sih penyanyi artis yang tidak pantas cara berpakaiannya misalnya. Bapak Ibu, semoga kita semua istiqomah. Ya, semoga kita semua bisa melanjutkan apa-apa yang baik-baik yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Semuanya istiqomah. Istiqomah dalam hal menjaga kesehatan. Ini penting saya sampaikan kepada para aktivis Muhammadiyah. Ya, jagalah kesehatan diri kita supaya umur kita panjang, supaya kita giat berkegiatan, supaya kita giat beribadah. Ya. Jadi kula ningali jamaah kula ten kampung kula, Pak. Jadi banyak sekali sing pengen jamaah ten masjid ning sakniki niki pun mboten kuat, Pak. Akhirnya kula takon kok sakniki mboten ten masjid pun mboten kuat. Semoga kita para aktivis di Muhammadiyah itu jaga kesehatan. Ajaklah berolahraga. Pit-pitan, jalan kaki. Nggih, pit-pitan kali jalan kaki niku bagus sekali, Pak, sambil berzikir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jenengan pit-pitan 1 jam berarti berzikir 1 jam. Ya, istiqomahlah dalam berorganisasi. Ora ono niat pensiun dari Muhammadiyah, dari takmir masjid. Pensiun nek wis dipensiun karo Gusti Allah. Nah, semoga dengan demikian pada saat dipanggil oleh Allah nanti kita sedang melakukan amal soleh. Mungkin pun nanti kula aturaken bagaimana memanage kematian. Namanya ilmu manajemen. Kematian menika saged direncanakan. Maksudnya direncanakan itu pripun? Jenengan pengen mati ketika sedang apa? Jenengan pengen mati ketika menjadi apa? Saya pengen mati pada saat membaca Al-Quran, Pak. Lah berarti jenengan seringlah membaca Al-Quran. Saya pengen mati ketika sedang berceramah, Pak. Berarti seringlah berceramah. Menika contoh konkretnya rumiyin Mbah Slamet. Mbah Slamet sanden. Menawi ngaji niku aku dongakno sesuk nek mati aku pas ngaji. Dulu alae dongane jamaah berhasil. Pun ya Bapak Ibu, supaya husnul khotimah kita juga harus istiqomah. Monggo kita tutup pengajian injing menika kanthi sareng-sareng berdoa. Kula maos doa Bapak Ibu kasuwun maos. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'abil amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigha wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan lepatipun saestu nyuwun agenging samudra pangaksami nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada beliau Bapak Haji Dr. Masudi Iman MAG yang sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semua, terutama dalam beramal dan berbuat baik di Persyarikatan Muhammadiyah, dan tentunya memberikan semangat dan memberikan spirit yang luar biasa sehingga kita hidup di dunia ini yaitu harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Allahumma amin. Selanjutnya acara yang kelima yaitu lain-lain. Ini untuk yang pertama ada beberapa pengumuman yang sudah nitip melalui moderator. Untuk yang pertama, untuk yang mau nitip zakat infak sodakoh nanti bisa menghubungi Mbak Pungka. Itu nanti berkaitan ada yang donasi zakat infak sodakoh. Untuk donasi Palestina juga bisa, nanti ada di depan masjid. Untuk yang lain-lain waktu saya persilahkan kepada para jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge ngisi lain-lain wonten ing kesempatan enjang menika sepisan ngaturaken infak enjang punika kempal wonten 816.000 rupiah. Alhamdulillah, mugi dados amal tambah malih Pak Edi nggih. Napa niku? Kenceleng. Nggih. Pripun? Oh nggih. Dados niku infak enjang menika lajeng kagem para bapak, para jamaah ingkang rumaos
badhe ngempalaken infak saking kencleng monggo saged pun paringaken dhateng tim Lazismu. Ingkang kaping kalih kangge pengajian akad wage ingkang badhe dhateng menika mapan wonten ing PRM Trimulya nggih, Pak Parjiman nggih. Mengke mapanipun saged ten Nata Korup, napa ten SD, napa ten Ponggok, napa ten Karangsemut, menapa ten Puton. Mengke saged kathah alternatifipun. Nenggo undangan lebih lanjut. Ingkang kaping 3 kados menapa ingkang sampun dipun aturaken saking panjenenganipun Ustaz Dr. Haji Marsudiman kala wau bilih tanggal 26 Mei 2021 mangke badhe kedadosan gerhana bulan nggih. Gerhana bulan monggo dateng sedaya takmir masjid lan musola binaan Muhammadiyah cabang Jetis kasuwun ngawontenaken mendirikan salat gerhana bulan. Menawi mboten klentu menika totalipun ba'da maghrib gitu. Ba'da maghrib menika sampun kasebar wonten ing media sosial menika kadosipun totalipun gerhana bulan sekitar pukul 18 langkung sekian ngoten nggih. Dados mangke para takmir masjid musola Muhammadiyah wonten ing Jetis monggo kasuwun ngawontenaken mendirikan salat gerhana bulan. Tentu tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ampun ngantos mangke berjubel-jubel gitu, malah justru menimbulkan klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Lan lajeng nyuwun pangapunten krana ingkang paling akhir nika nyuwun pangapunten estunipun wau wonten pertanyaan di kolom chat gitu. Nanging karena kita settingan hari ini mboten talk show kados biasanipun, mangke pertanyaan saat kita aturaken datang Ustadz mawon lewat WA Pak Parjiman mangke saged pun aturaken pertanyaanipun saged pun pirsani wonten ing kolom chat menika mangke saged kita kintunaken dhateng ingkang bertanya utawi kita sampaikan secara umum di grup pimpinan cabang lan jamaah Muhammadiyah Kapanewon Jetis. Kula kinten makaten ingkang saged kita aturaken pinangka ngisi lain-lain saking pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis mawantu-wantu untuk semua jamaah dan pengurus dados memang kados ngendikanipun Dr. Haji Marsudiman kalau wau pengajian-pengajian PCM Jetis sementara tasih kita setting blended nih toh. Blended menika campuran ing antawasipun online kalian offline nggih. Dados offline-ipun menghadirkan pimpinan niki ingkang rawuh kita harapkan pimpinan cabang beserta Ortom, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Nasyidul Aisyah dan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah lan sedaya Ortom di pimpinan cabang. Mangke plus pengurus ranting ingkang ketempatan. Dados pun kathah niku, nek rawuh sedaya pun kathah. Nika dalam rangka mensiasati proses untuk nanti pengajian-pengajian akad wage bisa kita laksanakan sepenuhnya tatap muka. Prosesipun ngangge blended rumiyin sebelum nanti sampai saatnya kita tatap muka. Nan menawi saged sinaosa mangke tatap muka, rekaman kados makaten nika menawi saged tetep dipun wontenaken saged di di YouTube kan ngoten nggih. Di YouTube kan sehingga ingkang dereng saged
midang pengawasan niko di waktu-waktu yang lain tetap bisa melaksanakan pengajian. Nggih, kula kinten makaten sekedar tambahan lain-lain matur nuwun kita pinanggihan malih mangke Ahad wage ingkang badhe dateng wonten ing pimpinan ranting Muhammadiyah Trimulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beberapa pengumuman sudah disampaikan. Tibalah di penghujung acara penghujung yaitu penutup. Namun apabila dalam membawakan acara selaku moderator banyak salah, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan informasi untuk pengajian Ahad Wage selanjutnya bertempat di wilayah Kelurahan Trimulya. Untuk tempatnya nanti bisa dikoordinasikan melalui grup WhatsApp. Mari kita tutup pengajian Ahad Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Jetis dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa mayasturun albiru manitaqo wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.